Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Mariana Norce dari Prodi Informatika dengan NIM 225314182. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis clustering dengan menggunakan rapid miner pada data kredit card nasabah. Oke teman-teman, apakah kalian pernah berpikir kira-kira bagaimana bank itu bisa mengetahui type-type nasabah mereka? Nah, pada video ini saya akan membahas eh, kira-kira bagaimana bank itu mengetahui type nasabah mereka dengan menggunakan algoritma Cummins di Rapid Miner. Oke, sebelum kita memulai ke proses clustering, pertama-tama kita harus tahu kira-kira konteks permasalahan dari dataset yang kita gunakan itu seperti apa. Nah, untuk pertanyaan nomor satu itu proses clustering pada data kredit kartu nasabah. Nah, untuk konteks permasalahannya itu seperti yang kita ketahui sekarang itu bahwa dalam dunia perbankan penting bagi perusahaan untuk memahami perilaku nasabahnya, terutama pengguna kartu kredit. Nah, dengan mengenali pola pengguna layanan ini, bank bisa membuat strategi pemasaran dan pelayanan yang lebih tepat sasaran. Nah, clustering atau pengelompokan data itu dilakukan untuk menemukan segmen nasabah berdasarkan aktivitas mereka, seperti kunjungan ke bank, interaksi online, dan jumlah kartu yang mereka miliki. Lagi. Oke, selanjutnya kita masuk di proses clustering. Nah, di bagian pertama-tama kita buka aplikasi Rapid Miner. Setelah kita sampai di proses, kita import data terlebih dahulu, di mana di sini setelah kita mengimport data, kita pergi ke operator, cari operator drive. Nah, setelah kita melakukan baca data, langkah selanjutnya di sini kita menggunakan operator select attribute. Nah, di select attribute ini berfungsi untuk uh, memilih atribut apa yang kita pakai dan atribut apa yang kita akan hapus. Nah, setelah melakukan select atribut, langkah selanjutnya itu ada normalisasi, di mana di sini berfungsi untuk agar semua atribut berada dalam skala yang sama. Nah, setelah kita melakukan normalisasi, di bagian sini kita melakukan menerapkan algoritma Cummins dengan mencoba, di sini saya mencoba K2 sampai K7, K2 sampai K7, setelah itu kita akan melihat performance dengan menggunakan operator WCD. Oke, kita akan menjalankan programnya. Nah, ini untuk hasil cluster modelnya. Yang pertama, di mana ini cluster 0 itu 107 item, terus cluster 1 itu 134 item, dan sampai cluster 5 itu 190 item. Terus lihat di performance ini, di sini saya melihat performance-nya itu untuk cluster ke 0 itu dengan nilai average width-nya itu 0,047, terus untuk cluster 1 0,060, cluster 2 itu 0,103, cluster 3 itu 0,056, cluster 4 0,049, cluster 5 itu 0,061. Nah, di dashboard-nya itu 1,71. Oke, setelah kita melihat hasil clusternya itu, nah ini untuk hasil clustering setelah kita menggunakan nilai K dari 2 sampai 7. Di mana di sini di cluster mulai dari cluster 4 itu dia mengalami penurunan yang sangat lambat dan bisa disimpulkan bahwa setiap kali bertambah cluster itu dia tidak mempengaruhi akurasi dari datanya. Jadi di sini saya akan memilih cluster ketiga dengan nilai yang paling kecil yaitu 0,094 dan terlihat di sini untuk nilai elbow-nya sendiri itu adalah 3.
Oke, untuk kesimpulannya sendiri, karena kan kita tadi memilih klaster 3, jadi saya bisa mengidentifikasi 3 type nasabah. Yang pertama itu di klaster 1, dia itu nasabah dengan aktivitasnya itu eh, rendah di semua channel. Yang klaster 2 itu nasabah yang aktif secara online, sedangkan di klaster 3 sendiri itu sering melakukan panggilan ke bank. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.